dari Bandung. Uh, saya beragama Kristen dan ini bukan pengalaman pertama saya untuk bermeditasi, tapi ini pengalaman pertama saya untuk bermeditasi saja. Uh, saya bermeditasi untuk apa? Saya nggak ada motivasi tertentu awalnya, cuman pernah di retreat waktu di sekolah, di SMP, di sekolah Katolik. Di situ rasanya disebutnya bukan meditasi, tapi mirip kayak kita cuman tutup mata sebentar, menyadari apapun yang muncul tanpa mengomentari. Jadi kalau ada suara burung ya cukup tahu aja gitu dan lain sebagainya. Dan itu walaupun cuma 10 menit berkesan buat saya. Tapi karena saya di lingkungan Kristen, saya nggak pernah kenal meditasi lagi, karena di Kristen saya nggak mengenal meditasi. Nah kemudian ya singkat cerita, saya kenal dengan yang sekarang jadi suami saya, dan memang dari sebelum menikah dia cerita dia menjalani seperti ini gitu. Dan kami memang berbeda agama, tapi nilai-nilai yang kami jalani ternyata mirip gitu ya. Dan di situ saya juga tertarik, saya pengen meditasi lagi, kok kesannya mirip kayak yang waktu itu pernah saya alami waktu SMP, walaupun cuma 10 menit itu. Dan saya tidak pernah mencari lagi. Terus saya mulai meditasi vipassana. Kami biasanya pergi setiap libur, kami sama-sama mengajar, jadi tiap libur semester, ya nggak selalu tiap semester kami pergi. Dan kami nggak mencari yang gimana-gimana sih, ya selama itu meditasi vipassana dan memungkinkan untuk kami berangkat gitu. Di situ saya belajar, meditasi itu buat membuat kita lebih mindful dalam menjalani keseharian, lebih sadar. Walaupun kalau nggak meditasi mungkin nggak tahu bedanya, karena seolah-olah kita menjalani hari-hari itu kalau nggak sadar ya gimana kita bisa beraktivitas, tapi bukan itu gitu, dan nggak bisa saya ceritakan, harus mengalami sendiri. Nah di sini setelah beberapa lama memang biasanya saya nggak pernah meditasi yang harus 1 jam nggak boleh bergerak gitu. Biasanya ya menggerakkan meditasi duduk sila, ya udah berapa lama bergerak selama mindful ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang kadang-kadang ya harus mengalami sendirilah. Kadang pikiran kita tuh luar biasa, seolah-olah kita mindful padahal enggak gitu. Jadi kita ya harus sadar aja gitu. Nah dengan bermeditasi saja di sini yang diajarkan oleh Bante Gunasiri, saya belajar buat bermeditasi dengan postur yang lebih baik, dan itu sangat mendukung. Beberapa kali memang kadang kalau meditasi itu suka naik turun, kadang bisa sadar gitu ya, kadang banyak pikiran, kadang nggak bisa nahan sakit gitu. Tapi kemarin saya mengalami waktu dari awal, kalau untuk meditasi duduk ngantuknya cuma sebentar. Biasanya memang ngantuk di awal aja bentar, dan biasanya masih kelihatan. Cuman memang biasanya kalau ngantuk tuh sedikit banyak akan hilang gitu. Walaupun cuma sebentar saya selalu hilang. Nah tapi kemarin saya mengalami ngantuknya kelihatan gitu. Saya sambil tahapan aktif jasmani kan, terus buat lanjutin tuh kok berat ya. Saya lihat ngantuk, tapi nggak hilang walaupun sekejap. Jadi ngantuknya kelihatan, cuman waktu nggak bisa lanjutin saya diem, saya lihat, terus saya lanjutin lagi tahapan aktif jasmaninya, berat saya diem lagi, sampai akhirnya ngantuk itu hilang, dan ya saya bisa tetap sadar gitu sampai akhir. Dan untuk meditasi duduk, yang berat buat saya itu sakit, padahal sebenarnya sehari-hari saya nggak terlalu banyak keluhan, tapi kalau meditasi duduk udah berapa menit mulai pegel. Terus kan meditasi duduknya kakinya nggak saling timpah ya, satu di depan satu di belakang.
Terus yang saya pernah cerita sama Bante saya cobain duduk 1 jam, yang kaki kanannya di depan, nanti kaki kanannya yang sakit. Nanti di sesi berikutnya kalau kaki kirinya di depan, kaki kirinya yang sakit. Terus kata Bante, coba jangan diganti-ganti, mau ganti sesi ya tetap kaki kanan misalnya di depan ya. Terus saya cobain kan. Terus saya tahu dari beberapa kali pengalaman saya, yang bikin saya berat itu karena saya menolak, ada dosa di situ, ada kebencian, aversion, ada penolakan terhadap rasa sakit. Makanya rasanya susah gitu kalau buat nggak ganti posisi. Cuman di sini saya belajar dan kemarin mengalami ketika dapat informasi-informasi dari Bante waktu Bante memberikan Dhamma Desana, jadi lebih mengerti, oh gini, dan ketika meditasi itu batin dengan sendirinya sedikit lebih menerima rasa sakit itu Bante. Yang tadinya nolak banget jadi udah lebih menerima walaupun masih berat buat saya. Dan saya belajar meditasi dan nggak ragu buat belajar meditasi. Salah satunya saya pernah baca Kalama Sutta. Ya, intinya yang saya tangkap ketika kita belajar sesuatu, kita melakukan sesuatu, dan hal itu memberi manfaat buat diri sendiri dan orang lain, ya berarti lanjutin aja gitu. Ya kalau kemarin memberi manfaat tuh mengikis kotoran batin. Cuman kemarin belum dapat penjelasan lengkapnya dari Bante ya. Nanti di YouTube ya Bante tentang Kalama Sutta supaya lebih yakin. Nah ya yang waktu meditasi duduk kemarin itu yang pertama pengalaman baru buat saya ketika saya bisa ngelihat ngantuk walaupun masih berat-berat, ya kesadarannya berarti masih lemah juga, cuman nggak ngelenyap sama sekali gitu. Terus yang meditasi berdiri itu pertama kali buat saya di sini, meditasi berdiri dalam waktu yang cukup lama. Waktu awal-awal 1 jam tuh ya dipaksain sakit banget gitu kakinya. Di sekitar jempol, di daerah sini, ruas jempolnya. Nggak tahu kenapa, dan saya baru nyadar ternyata kalau saya berdiri dan posisinya rileks tuh ternyata kakinya dua-duanya miring gitu ke arah bagian telapak kaki bagian dalam, ke arah yang jempol itu. Ya jadi benar-benar lebih lihat, lebih sadar. Nah terus waktu kemarin kalau habis Dhamma Desana biasanya semangatnya muncul Bante, karena ada pengetahuan baru juga, terus ada pengertian baru. Nah yang kemarin pernah waktu meditasi berdiri pagi-pagi kan, saya mulai meditasi jam 3:05 udah masuk Dhamma Hall, terus saya ya biasa ambil alasnya. Terakhir saya nggak pakai yang busa itu, terakhir saya pakai keset walaupun kayaknya lebih tipis tapi nggak tahu kenapa malah nggak lebih sakit gitu. Nah terus niatnya cuma 1 jam, ya udah 1 jam, terus nanti kan ganti duduk 1 jam, terus siap-siap sarapan. Ternyata waktu meditasi berdiri yang 1 jam itu kesadarannya tuh masih semangat. Terus saya di situ pertama kali mengalami yang namanya semangat yang dari kesadaran. Beda banget sama semangat yang dari pikiran. Kalau yang dari pikiran mah nggak tahan. Mau niatnya kata Bante harus 3 jam. Saya mau cobain 3 jam, paling cuma kuat 1,5 jam. Tapi yang pagi itu waktu saya meditasi berdiri 1 jam, masih semangat. Ya udah saya lanjutin. Dan itu tuh bisa berkesadaran, hampir berkesadaran terus ketika ada pikiran muncul, nggak terlalu ngeganggu. Bisa pakai tahapan aktif yang langkah 2. Paling 1-3 kali udah gitu udah. Terus sakitnya juga nggak terlalu mengganggu. Di situ saya mengalami sakit tapi tidak menyakitkan, sakit tapi nggak menderita. Terus karena masih semangat, ya udah saya lanjut lagi. Jadi sampai akhirnya 3 jam, dan 3 jam itu buat saya nggak pernah benar-benar targetin yang hari itu buat 3 jam, tapi buat saya mengalami yang kata Bante suka nanya bahagia. Nah itu saya benar-benar bahagia Bante, itu bahagianya benar-benar beda. Ada semangat,
ada kebahagiaan di situ. Cuman memang saya juga tahu kalau stok kamar saya masih banyak. Jadi memang kadang kita mengalami itu belum tentu meditasi berikutnya kita akan kayak gitu lagi gitu. Dan ketika memang keinginannya dari pikiran ya akan beda gitu. Itu yang saya alami di meditasi berdiri. Nah terus satu lagi, kalau tiap retreat itu memang di hari-hari awal biasanya masih banyak pikiran karena sehari-hari apa yang aktivitas yang kita lakuin biasanya masih kepikir-pikir di awal-awal. Terus nanti udah mulai tenang. Nah, dan udah mulai tenang itu biasanya kita lebih gampang ngelihat reaksi batin. Ketika kita senang dengan sesuatu yang seolah-olah di kehidupan sehari-hari itu hal wajar gitu ya. Tapi di sini kita belajar bisa lihat, oh hati-hati karena senang itu nanti arahnya ke loba, kita bisa melekat. Terus ketika kita nolak sesuatu gitu ya, kayak tadi sakit, kalau tanpa penolakan sakitnya ya kita tahu sakit tapi kita nggak menderita, tapi makin ditolak makin menderita, dan itu tuh nggak bisa diatasi dengan pikiran, memang harus berlatih. Kemudian tentang yang sehari-hari, kemarin saya sempat yang hari kelima sempat hujan besar banget kan, terus tangga basah, dan waktu naik ke atas buat meta chanting tahu ada beberapa bagian yang basah, tapi pas turun saya tergesa-gesa Bante, saya tidak mindful. Saya terpleset, terplesetnya benar-benar terpleset yang sampai kakinya dua-duanya udah gak napak, cuman ya tangan saya masih nahan pas jatuh dua-duanya, jadi akhirnya nggak apa-apa sih. Terus di situ saya ya belajar buat lebih mindful. Terus yang saya cerita juga sama suami saya, terus dia bilang sebenarnya waktu kamu jatuh dan tangan kamu bisa nahan itu kamu masih ada sisa-sisa kesadaran, kalau enggak bisa aja pas nahan ya tetap jatuh gitu. Kata dia gitu. Terus di situ juga saya dapat sesuatu, saya kan ngerasanya aduh ini pegel-pegel badannya. Waktu itu ada yang bilang babak belur, ya saya ngerasain sih babak belurnya, tapi waktu yang jatuh itu dan tangan saya nahan, ternyata nggak apa-apa, ternyata badan saya tidak menjadi lemah walaupun pegal-pegal sehabis meditasi gitu. Itu yang saya sharingkan hari ini. Ya intinya karena dalam keseharian udah sering kita dipermainkan oleh pikiran ya Bante, seolah-olah sadar padahal nggak sadar, ya memang harus berlatih supaya bisa lebih mindful, bisa mengikis kekotoran batin, bisa mengikis kilesa kita dan mengikis karma buruk ya Bante. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam.